Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang tercurah, anugerah yang terlibat, dan atas taufik dan hidayah. Allah mudahkan kita untuk menghadiri menyambut seruan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju salat, mari menuju keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan, dan juga kemenangan. Semua yang terkandung pada makna al-falah. Kita juga bersyukur pada Allah bahwa pada petang hari ini Allah kumpulkan kita pula, Allah himpunkan di taman di antara taman-taman surga. Yang petang ini seiring dengan makin dekatnya bulan Ramadan, semoga bisa menjadi pelengkap bekal kita menghadapi Ramadan. Bahwa kajian saya biasanya tentang tarbiyatul aulad, bagaimana mendidik anak-anak kita, tapi saatnya kita juga perlu berbenah tentang bagaimana menghadapi Ramadan, sekaligus nanti harapannya juga bisa menjadi contoh uswah hasanah bagi anak-anak kita, dan kita juga bisa menjalankan program-program Ramadan bersama juga dengan keluarga dan anak-anak kita. Ramadan itu merupakan bulan yang dirindukan oleh orang-orang baik, orang-orang mulia, orang-orang yang antusias pada kebaikan, orang-orang yang mengetahui bahwa Ramadan adalah momen istimewa untuk bisa meraih derajat tinggi di sisi Allah. Karenanya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka dulu merindukan Ramadan itu bukan ketika Sya'ban, bukan ketika Rajab. Bahkan mereka sudah mencium aroma Ramadan, mereka sudah merindukan datangnya, bahkan berdoa untuk dipertemukan dengannya sejak 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Berarti bulan apa, Pak? Dihitung mundur. Sebelum Ramadan Sya'ban. Sekalingan saya lagi Sya'ban. Coba besok tekan urut orang ya. Setelah Sya'ban, sebelum Sya'ban Rajab. Baru wingi sekalingan. Sebelum Rajab makin sedikit yang benar ya. Jumadil akhir. Sebelumnya Jumadil awal. Sebelumnya Rabiul akhir. Sebelumnya Rabiul awal. Jadi sejak di bulan Rabiul awal mereka sudah berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Waktu berjalan maju. Setelah Rabiul awal apa tadi? Rabiul akhir, kemudian Jumadil awal, kemudian Jumadil akhir, lalu Rajab. Di bulan Rajab persiapan sudah lebih serius, di mana para ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali menyebut bahwasannya Rajab adalah syahrul budur, bulan untuk menanam benih. Benih apa yang ditanam?
tergantung buah yang mau dipetik di syahrul hasad, di bulan panen, di bulan Ramadan. Apa yang mau didapatkan? Nah, sudah mulai ditanam benihnya sejak di bulan Rajab. Prakteknya adalah dengan menaikkan satu level dari kebiasaan sebelumnya. Kalau sebelumnya jarang-jarang membaca Quran, setidaknya di bulan Rajab sudah mulai buka mushaf Al-Quran. Ya, meskipun hanya baca 2 halaman, 3 halaman, mungkin seperempat juz, 5 halaman, ya. Tapi sudah mulai diaktifkan sekaligus dirutinkan. Kalau sebelumnya jarang-jarang qiyamul lail, di bulan Rajab sudah memulai menanam benih qiyamul lail. Bagaimana supaya nanti betul-betul bisa menikmatinya di bulan Ramadan, sejak di bulan Rajab sudah memulai qiyamul lail meskipun hanya dengan witir. Kalau sebelumnya jarang-jarang qiyamul lail. Begitu seterusnya sampai kemudian ketemu bulan Sya'ban, kita juga sedang berada di bulan Sya'ban. Dikenal para ulama dengan istilah syahru suqya, bulan untuk mengairi tanaman, bulan untuk memupuk merawat tanaman, bulan untuk menjaga kehidupan benih yang sudah kita tanam dan memastikan pertumbuhannya sehat. Artinya ada pertumbuhan, apa yang sudah kita awali di bulan Rajab akan ada perkembangan baik. Dari sisi mungkin kualitasnya, juga sebagian juga dari sisi kuantitasnya, itu akan, kalau memang sehat pertumbuhannya akan berkembang, akan semakin berkualitas dan semakin banyak. Nah, bulan Sya'ban juga merupakan bulan pembiasaan. Apa-apa yang sudah kita tanam, di samping tumbuh, kita rutinkan sampai perkara-perkara baik itu kita biasakan, ya. Kita lakukan riyadhah, latihan-latihan, agar nanti di bulan Ramadan bukan saja ibadah-ibadah ketaatan itu ringan kita kerjakan, bahkan kita bisa meraih kenikmatan dari ketaatan dari ibadah. Karena memanen itu bukan tentang memetik buahnya, yang lebih penting adalah bagaimana bisa merasakan buahnya. Ya, di samping memetik juga bisa merasakan buahnya. Nah, makanya hadirin yang dimuliakan Allah SWT, target ke depan kita berupaya ikhtiar melakukan latihan-latihan supaya di bulan Ramadan bisa merasakan adanya kelezatan pada ibadah-ibadah kita. Sebelumnya kerinduan para sahabat juga orang-orang salih tentang Ramadan itu bahwa ia adalah momen istimewa. Satu hadis yang mungkin saya ingatkan lagi, mungkin sudah beberapa kali mendengarnya, tentang mimpi Talhah bin Ubaidillah. Beliau meriwayatkan, inna rajulaini min Bali qadima ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ada 2 orang yang datang dari Bali. Bali di sebuah kepulauan di Jazirah Arab, bukan Bali Indonesia, bukan, ya. Tapi namanya juga Bali. Maka ada Syekh Wahid Abdul Salam Bali, itu dari sana, bagian dari Jazirah Arab. 2 orang datang dari sana, datang kepada Rasulullah, wa kana islamuhuma jami'an. Keduanya masuk Islam bareng. Ya. 2 orang datang pada Nabi masuk Islam bareng, wa kana ahaduhuma asyadda ijtihadan minal akhar. Satu dari keduanya lebih rajin ibadahnya. Fa ghazal mustahidu minhuma fastuhida. Yang lebih rajin ibadah tadi, dia ikut berperang bersama Rasulullah, kemudian syahid. Bayangkan keutamaannya, sejak masuk Islam dia ibadahnya bagus, lalu berakhir dengan apa? Dengan syahid. Seperti apa keutamaannya? Summa makata badahu al-akhar sanatan. Lalu yang satunya lagi, dia masih sempat hidup 1 tahun namanya. Summa tuwfiya, kemudian dia wafat. Tidak disebutkan dia gugur di medan perang. Yang menarik adalah apa yang kemudian diimpikan atau dilihat dalam mimpi Talhah bin Ubaidillah. Beliau mengatakan, ra'aitu fil manami ana
inda babil jannah bihima. Saya melihat seakan-akan berada di depan pintu surga bersama dua orang tersebut. Fa kharaja khariju minal jannah. Keluarlah seorang petugas dari surga, lalu mempersilahkan orang yang kedua wafat tadi, orang yang kedua yang terakhir wafat, untuk masuk surga terlebih dahulu. Tsumma kharaja, dia keluar lagi, lalu mempersilahkan orang yang syahid tadi untuk masuk surga kemudian. Lalu dia keluar lagi ketemu Thalhah, dia katakan, irji fa innaka lam ya'ni ba'd. Kembalilah, ini belum waktunya bagi Anda. Nah, beliau Thalhah bin Ubaidillah ketika bangun dari tidurnya itu serasa ada yang janggal pada mimpinya. Begitupun ketika diceritakan kepada para sahabat, mereka juga ada merasa ada yang janggal pada mimpi Thalhah bin Ubaidillah. Gampangannya begini, iki nek ora tak percaya kok ngimpine Thalhah bin Ubaidillah. Ya. Nek guru ngimpine Abu Marabdillah ra dipercaya ora apa-apa. Ya. Tapi ini mimpinya Thalhah bin Ubaidillah, satu di antara al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. Ya, 10 orang yang dijamin masuk jannah. Apalagi dari sisi tanda-tanda mimpinya itu tanda mimpi yang benar, urutannya jelas, kemudian juga aktornya konsisten. Kalau mimpi kembang tidur itu alwirura jelas, ya, bar mengi jadi awan, atau mungkin kebalik sore terus awan, atau mungkin juga dari usianya kebalik ceritanya, aktornya juga ganti-ganti. Awalnya mau sing ketok sopo, akhirnya sing ketok sopo, ya. Namanya juga kembang tidur. Tapi ini alurnya jelas, ya. Datang dari orang yang saleh, maka besar kemungkinan ini adalah mimpi yang benar. Maka ketika hal itu diceritakan kepada Rasulullah, mereka bercerita dengan menampakkan reaksi keheranan, ya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, min ayyi syai'in ta'jabun, apa yang membuat kalian heran? Apa yang membuat kalian heran? Mereka mengatakan, hadza ya Rasulullah, ini ya Rasulullah, bagaimana bisa orang yang syahid, orang yang lebih bagus ibadahnya sewaktu di dunia, kok kalah duluan masuk surga dibandingkan dengan temannya yang tidak lebih rajin ibadahnya, juga tidak gugur di medan perang. Apa kata beliau? Alaisa makata ba'dahu sanatan? Bukankah dia yang duluan masuk surga itu adalah orang yang sempat hidup 1 tahun setelah wafatnya saudaranya, setelah syahidnya temannya? Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan, berarti dia bertemu dengan 1 momen Ramadan. Benar ya Rasulullah. Jika begitu, berapa selisih siamnya? Berapa selisih banyaknya sholatnya, sujudnya? Lalu beliau bersabda, fama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard. Bahkan jarak antara keduanya lebih jauh dibandingkan dengan jarak antara langit dan bumi. Apa kata kunci dari hadis ini? Apa yang membuat seseorang yang di masa hidupnya mungkin biasa, ya, gugurnya pun juga bukan di medan perang, tapi selisih waktu 1 tahun itu bisa menjadikan dia mengejar, ya, ketertinggalan dari saudaranya. Memang kita pahami seandainya masuk Islamnya bareng, kemudian wafatnya juga bareng, maka ya, kita akan katakan tentu saja orang yang rajin ibadahnya kemudian gugur sebagai syahid, dia lebih utama. Tapi masalahnya ada variabel yang lain. Apa itu? Selisih waktu. Dia ada selisih waktu lebih berapa? 1 tahun. Yang ternyata di sana ketemu dengan momen Ramadan. Optimal dia di dalam mengisi Ramadan. Maka menjadi dia melejit, ya, hingga mengungguli saudara yang sudah punya keutamaan tinggi. Makanya ini yang membuat para sahabat dan orang-orang saleh setelahnya mereka antusias bertemu dengan Ramadan. Maka selainnya kita juga menampakkan antusias kita dan menampakkan itu yang sifatnya
akan betul-betul natural memang kalau datang dari ya dalam jiwa kita, mengetahui betul keutamaannya, dan itu pun juga akan terpancar pada dilihat oleh anak-anak kita, ya, tampak oleh anak-anak kita itu memang antusias ketika menyambut Ramadan, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bahwa target kita tadi sudah saya sampaikan, bagaimana bisa merasakan kelezatan dan kenikmatan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Karena memang pada ibadah itu seharusnya memang mendatangkan kenikmatan, seharusnya memang bisa dirasakan kelezatannya, ya. Bahkan kelezatan ibadah itu sifatnya lebih langgeng dibanding dengan kelezatan sifatnya makanan, minuman, ataupun sesuatu yang sifatnya fisik, ya. Abdullah bin Wahab rahimahullah beliau mengatakan, kullu maldudin laha laddah wahidah. Setiap kenikmatan itu biasanya dirasakan sekali saja. Nikmatnya makanan, ya ketika makanan nempel di lidah, segarnya minuman ketika minuman sampai di tenggorokan, ya. Sebelum dan sesudahnya bukan suatu kenikmatan, ya. Illal ibadah, kecuali ibadah, laha thalathul ladzat, pada ibadah itu bisa dirasakan kenikmatannya 3 kali. Idza kunta fiha, ketika Anda sedang menjalaninya. Wa idza tadzakkartalaha, setelah selesai menjalaninya, Anda mengenangnya. Dan yang ketiga adalah wa idza u'tita thawabaha, ketika Anda mendapatkan pahala dan ganjarannya. Sifatnya sempurna dan selamanya. Nah, itu kelezatan ibadah, ya. Maka karena benar-benar adanya kelezatan ibadah ini, sesungguhnya orang yang paling kasihan di dunia, orang yang paling rugi di dunia itu adalah orang yang belum pernah selama hidup merasakan kelezatan pada ibadah. Maka ulama dulu mengatakan, masakinu ahli dunya kharaju minha wa ma dzaku ma adyabu ma fiha. Yang paling kasihan miskin, orang Arab kalau mengatakan miskin itu maksudnya bukan orang di duit, ya. Miskin itu mesakne tenan, ya. Kujur tenan dia. Miskin sak kujur-kujuri wong. Siapa mereka? Kharaju minad dunya. Dia pernah hidup di dunia sampai berakhir, ya, masa hidupnya di dunia, wa madzaku ma'atyaku mafiya. Ning ngurung tau ngrasake sing paling enak nang alam dunia. Wa ma'atyaku mafiha, apa itu yang paling nikmat di dunia? Jadi bukanlah kerugian orang belum pernah ke Amerika, belum pernah ke Australia, belum pernah ke Paris, ya. Orang rugi, ya. Tapi rugi mesak ketenan nek rung tau ngrasake sing paling enak nang dunya. Apa itu? Mahabbatullah wa ma'rifatu wa dzikruhu. Kenikmatan pada mencintai Allah, kenikmatan pada bermakrifah kepada Allah, mengenali Allah, mengenali, mempelajari tentang hak-hak Allah, mempelajari syarat-syarat Allah, itu kenikmatan, ya. Wa dzikruhu, dan mengingat Allah. Mana zikir? Pernah saya sampaikan apa? Adzikru ta'atullah. Zikir adalah mentaati Allah. Faman atau Allah faqad dzakarallaha ta'ala. Barang siapa yang mentaati Allah, maka dia sedang berzikir kepada Allah. Meskipun tidak muncul suatu bacaan-bacaan dari lisannya, tapi kalau perbuatan dia itu dalam rangka mentaati Allah, itu sudah dikatakan zikir kepada Allah. Orang yang menjalankan siam, dia meninggalkan makanan, meninggalkan minuman karena Allah, meskipun dia tidak membaca bacaan zikir, dia sudah dianggap orang yang berzikir. Maka memang benar, diamnya orang yang berpuasa itu sudah merupakan zikir. Az-zikru ta'atullah. Sebaliknya, walaupun orang itu bibirnya nggak lepas dari bacaan-bacaan zikir, kalau dia sedang bermaksiat, dia bukanlah ahli zikir. Dia tetap orang yang durhaka, dia tetap pendosa. Nah, saya contohkan, maling sepanjang jalan bawa linggis,
Maca istighfar terus panjang jalan. Semangat biar maca. Astagfirullah, astagfirullah. Setiap langkah satu istighfar. Ya. Nek ora balik mulih, tetep nutuke lakune. Tekan gua nih nyungkel jendela, cekel astagfirullahaladzim. Delok laptop, ya, handphone, Android, TV, tabarakallah, ya, tabarakar rahman, ya. Kalau ngono dilebokke sisi nang adae ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanti 33 barangnya ya. Setelah itu dijual ke penadah, payu kabeh. Mosone ya komplit. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dimalingi mantan santri ya. Walaupun itu dilidir ngomong subhanallah ya, astagfirullah, apalagi alhamdulillah, dia tetap maling. Dia bukan orang yang berzikir. Kenapa? Dia sedang bermaksiat kepada Allah. Maka alangkah rugi seseorang yang pernah hidup di dunia nganti entek jatah umure kok urung tahu ngrasake sing paling enak nang alam dunia. Apa itu? Kelezatan pada ketaatan kepada Allah. Di mana sisi lezatnya? Idza kunta fiha. Ketika kamu sedang menjalaninya. Memang menjalani ibadah itu ada masanya ya, di mana seseorang kalau dia istiqomah merasakan kelezatannya. Bukan suatu pepesan kosong ketika Nabi bersabda wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan qurratu ain. Qurrah itu adalah tetesan air yang sejuk. Ain itu mata. Qurratu ain dalam bahasa Quran, qurrata ayun itu adalah air mata kebahagiaan. Ya. Menggambarkan kegembiraan, kebahagiaan hatinya. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan kebahagiaanku datang ketika aku sedang menjalankan sholat. Makanya kalau hidup lagi capek-capeknya sholat. Ini pesan Nabi kepada Bilal bin Rabah ya. Muadzin beliau, sahabat beliau. Arihna bis shalah ya Bilal. Rehatkan jiwamu, nyamankan hatimu dengan cara sholat wahai Bilal. Karena pada sholat ada kenikmatannya. Pada sholat jamaah ada kenikmatannya. Satu kenikmatan yang sampai ketika datangnya waktu sholat membuat berbunga-bunga hati seorang tabi'in Hatim bin Al-Asam. Dia mengatakan maja'a waktu sholat illa wa ana mushtaqun ilaiha. Tidaklah datang waktu sholat kecuali hatiku berbunga-bunga saking senengnya. Wong aktivitasku ya, gerak-gerikku, harianku itu dalam rangka untuk menunggu waktu sholat. Begitu datang waktu sholat, seneng hati nih. Kayak caca cilik, awal dibilang cilik barang ya. Saiki ya sing ngono padha ya. Ngenteni Idul Fitri, masya Allah, malam Idul Fitri, wah wis ya. Klambine dijereng ya. Terus ngisorane ya kayak ning sore gitu ya, patut apa ora, sembayang ke sesuk gagah banget ya, sendale ya, sing napa anak-anak wedok yang ngono, tas sing arep digadah fitrah ya warnane ya dicocoke ya. Itu pas hari H seneng banget. Nah, begitulah orang yang mencintai sesuatu ketika datang waktunya betul-betul gembira. Yang kalau terlewat akan ada penyesalan, merasa rugi besar. Makanya Abdullah bin Umar ketika pernah terlambat 1 rakaat sholat isya. Bapak-bapak pernah Pak terlambat 1 rakaat? Pernah. Nah, telat petang rakaat? Lah kuwi sing sering Pak. Beliau terlambat 1 rakaat sholat isya. Rumangsa kelangan geden-geden. Iki piye carane golek ijol? Ya ora ana ijole, paling ora meminimalisir kerugian. Apa yang beliau lakukan? Malam itu tidak tidur sama sekali, digunakan semua untuk sholat. Ya. Kenapa? Dia merasa kehilangan besar-besaran, kehilangan geden-geden. Ya. Benar-benar kehilangan delek gitu loh. Ya. Mulai delek-delek tenan. Ikhwan sadakumullah. Begitupun pada qiyamul lail
ataupun juga sholat-sholat sunnah. Di sana ada kenikmatannya, ada kelezatannya. Salah satu murid dari Ibnu Abbas, namanya Atha bin Abi Rabah, dia diklaim sebagai a'lamu tabi'in bil halal wa a'lamu tabi'in bil manasik. Ulama tabi'in yang paling pintar tentang manasik. Itu namanya Atha bin Abi Rabah. Beliau punya murid yang memberikan kesaksian, namanya Ibnu Jurayj. Ya. Ibnu Jurayj itu memberikan kesaksian, maka tuh ma'a Atha bin Abi Rabah khamsyata asyar sana. Saya membersamai Atha bin Abi Rabah itu 15 tahun lamanya. Ketika beliau sudah sepuh, sudah rapuh tulangnya, sudah sepuh usianya, kalau malam hari ya, itu tidak bisa berdiri sendiri ketika mau sholat. Pengen sholat, mengingat gede kuat, maka dipapa oleh Ibnu Jurayj. Ya, dipapa nanti sholat ya, sholat wis aman ya. Jadi tibora oh wis jejeg ditinggal ya, harus dinteni gitu ya. Di rakaat pertama dia membaca surah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah ini Ibnu Jurayj penasaran iki mau coba gitu ya. Wis gluyar-gluyur ngono mau coba gitu ya. Ternyata yang dibaca Al-Baqarah. Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Tekan pirang ayat ya. Paling ya tekan 7 ayat apa sak rukuk ya. Wong wis ora kuat ya, kakinya wis ora bakoh ya. Ternyata lanjut. Dikira setengah juz, lanjut. 1 juz, lanjut lagi. Dia ruku itu setelah sampai di ayat wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ayat berapa itu, Pak? Ayat berapa? Ayat yang ke ini hafal ya? Ayat yang ke-202 sampai ayat yang ke-202. Halaman 31 bagian kanan paling bawah. Ya bisa-bisa gue ngerti nih gue ya. Mumpung ngerti. Jadi bayangkan orang yang sudah sepuh, wis rabakoh ya. Sikile nggo ngadeg. Tapi saking nikmatnya dia merasakan bacaan Quran di waktu sholat itu betah sampai 202 ayat ya. 1,5 juz 31 halaman beliau baca 1 rakaat ya. Itu kalau bukan orang yang merasakan kenikmatan sholat bagaimana mampu ya. Begitupun pada tilawatul Quran, di sana ada kelezatannya. Utsman bin Affan mengatakan lau tahurat qulubuna masyabi'na bi tilawatil Quran. Sekiranya hati kita bersih, nggak ada bosan-bosannya kita membaca Al-Quran ya. Begitu 1 halaman dibaca pengen nyambung lagi ya. Pengen nyambung lagi 3 halaman pengen nyambung lagi, kayak orang pengen pedot itu ya. Kalaupun kemudian ada aktivitas lain sehingga dia harus berhenti, tapi masih menyimpan penasaran kelanjutannya ya, semacam ada janjian nanti sebentar lagi balik ya, jangan kemana-mana ya, nanti sebentar lagi balik untuk melanjutin lagi episode berikutnya, halaman berikutnya. Lebih antusias daripada para pecinta drama bersambung ya, dengan variasi generasinya. Ini generasi Alpha, ini apa ini model Dracin ya, drama Cino ya, drama bersambung ya. Saat durunge Gen Z ya, generasi Z itu apa modelnya, drakor ya, drama Korea ya. Saat durunge Gen Z itu generasi milenial, itu banyak para pecinta sinetron ya, model Tersanjung, Putri yang Tertukar ya. Nah, delok satu episode nungi ya, wis arep tekan intine kok terus bersambung ya. Misalnya Putri yang Tertukar wis arep konangan ngono ya, terus bersambung, wah gelane ra umum, kurang sithik kaya ora ditutuk ning sisahan itu ya. Padahal sesuk tutupnya ya urung nek ya, pancen digawe ngono ya. Itu kalau nanti sudah apa waktunya tayang, wis kaya janjian kayak ya, sebelum jam Z udah siap semuanya ya, wedange sepake ya, pacitane ya wis cepake, wis pipis dhisik, aja nganti apa
Pas lagi gayeng-gayeng kok kebelet aja nganti ya. Ora gelem kelangan ya. Pas rampung urung mau lagi seru-seru kok bersambung gelo ya. Itu generasi milenial. Sak durunge milenial apa? Generasi kolonial ya. Generasi kolonial ya mereka para pecinta drama bersambung juga, sandiwara radio ya, drama Kumbara ya, misteri Gunung Merapi, setengah loro awan, wah kupingin nempel nang radio ya. Ora gelem pisan ya. Sak durunge ya wis ono, wis pipis dhisik semangan ya, nek arep mangan ya cepake sik nang kono ya. Aja nganti keliwatan satu patah kata pun dari apa? Jadi ya gur lek ini halusinasi imajinasine tekan ndi padahal ku ya sing apa ya mau maca teks ya, karo ya sekene ae mbayangke terlalu apa berlebihan gitu ya. Itu enggak pengen terlewat satu kalimat pun. Nek kepepet iku dualian nggon radio ini digowo ya. Sempeng ora keselan. Wis arep lagi gayeng-gayenge ya, lah kok bersambung. Wah, kadang-kadang radionya dikepur-kepur ya. Kurang sithik ya rasisan ya. Nah itu sandiwara radio sing luwih tuwa meneh ya. Kolonial generasi awal ya. Wah itu apa? Para pecinta drajo ya, drama Jawa ya. Ketoprak ya, wayang kulit, wayang orang ya. Saya juga ngalami ya, ini ya wis diputu ya, itu ya wis masuk generasi kolonial ya. Itu tempat saya di sini kayaknya lebih maju daripada kampung saya ya. Kampung saya dulu ketika belum ada listrik ya, sak desa sing di TV wong loro tok. Itu kalau sudah apa ini jadwalnya tayang ketoprak dia, wah rame itu, penuh itu ya. Sing apa ini yang punya TV itu rumahnya penuh ya. Penuh dengan orang yang nonton ya. Wis do khidmat kabeh sebelum apa mulai pemenang wis ketemu wis apa tampil ya iklan jamu gendong Maljina wis nah ya wis mintip-mintip sarep lekas tenan ya sing ati runggu listrik pas lagi gayeng-gayenge akine entek gambare melihat-melihat terus semute dengguyu ngono kae mulah kuwi ya kemropake orang umum. Wis ndelok nang tanggane orang bayar nepek. Sangunak-unake sing di TV lho ya. Kok ora dicetrumke mau-mau. Gelan-gelani wae. Malah Mas pas orang bayar karek ya. Ini malah mari penasaran ya. Ya itu saking tresnane karo apa? Ya. Drama bersambung, drajo mau ya, drama Jawa. Bayangkan orang yang hatinya bersih ya. Keterkaitannya dengan Quran itu bahkan lebih dari itu seperti yang dikatakan Utsman bin Affan. Makanya tidak heran kira-kira seperti itu kecintaan Imam Syafi'i terhadap Al-Quran sehingga dalam satu bulan ketika Ramadan beliau khatamkan 60 kali, satu hari khatam 2 kali ya. Satu hari khatam 2 kali. Mungkin dulu kita susah mengkalkulasi carane piye wong kok iso ngatamke sedina pindho sedina kok maca swidak juz wi logikane piye? Mungkin dulu kita susah untuk menghitungnya, tapi sekarang dengan perkembangan zaman kita menjadi lebih banyak contoh ya. Oh, seperti itu keterkaitan seseorang dengan sesuatu yang dia cintai. Saya ini keterkaitan orang apa ini sing jarang pisah sama orang apa sekarang? Didelok terus apa? HP ya HP jadi jeda aktivitas HP sing didelok jajan misalnya lagi bayar ngenteni di apa ngenteni jujur ngenteni dihidangkan apa yang dilakukan ya delok HP ya, nang bisa 2 jam apa yang dilakukan HP ya istirahat dari kerja yang golek apa HP ya. Terus nek Arturu terakhir sing delok apa? Ya, HP. Ya. Tani terus sing digoleki pesanan apa? Ana sing tak goleki anakku kok. Ya. Apa dunia HP ini digawa anake ya.
Aslinya sing digoleki itu anake. Mergo HP ini digawa anakku mau ndi ya. Lah apa golek anake? HP ku digawa. Sing digoleki pertama ya HP ini ya. Sampai susah sekali lepas dari HP. Ya. Kayak sudah menjadi bagian dari hidupnya. Maka kalau orang dulu ujian itu selalunya disebut harta tahta wanita, sekarang tambah satu lagi, harta tahta wanita dan kuota. Iya. Ujian. Ya. Makanya kalau berangkat kerja, ya, kemudian ternyata HP-nya tertinggal, biasanya sebelum sampai di tempat tujuan udah keinget belum? Wis kelingan belum? Rumangsa ana sing keri ngono ora? Ya. Tekan tengah dalan ngono, kok kayane sing kurang apa ya? Kok nyawaku ana sing belum komplit iki apa? Oh iya HP-ne keri. Bablas kerja apa mulai dhisik? Mulai dhisik masa 8 jam ra nyekel HP, apa kata dunia? Ya. Apa betah ya? 8 jam ra nyanding HP. Nah, bayangkan kalau HP tadi diganti dengan Quran. Ya. Jadi tangi terus digulai Quran ya. Nang dalan ya. Sesekali lihat jalan, sesekali lihat Quran. Jajan ya sela-sela antri Quran. Kira-kira isa khatam ora wis sedina ya. Nah, ini kecintaan seseorang terhadap Quran ya, kalau hati itu bersih maka bisa merasakan kenikmatan Al-Quran. Begitupun dengan ibadah-ibadah yang lain ya. Akan tetapi untuk sampai pada kenikmatan, apakah itu sholat, apakah itu tilawah, ataupun juga ibadah-ibadah yang lain, tentu butuh latihan-latihan ya. Termasuk apa yang mau kita jalani pada bulan Ramadan ini adalah amal-amal yang memang secara fisik itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang ringan. Salat itu berat. Allah menyebut wa innaha lakabiratun. Salat itu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bukan karena beban fisiknya yang berat, bukan persoalan penopang kakinya itu metekal atau enggak ya. Sekarang itu banyak para pemuda gagah perkasa dolane ra kurang adoh, ngopine ora kurang pahit ya. Laut ku seberangi, gunung ku daki, masjid ku lewati, lewat tok karo ngece ngono ya. Do ngopo kae ya. Berat untuk belok menjalankan sholat, bukan perkara fisiknya, tapi apa? Rapuh jiwanya ya. Lemah keimanannya ya. Maka butuh latihan. Puasa juga berat ya. Bagaimana tidak berat? Harus menahan dari makan dan minum, harus menahan lapar dan haus sejak subuh sampai maghrib ya. Iki subuhe awan men ya. Subuh ya standar ya. Apa maghribnya jam berapa? Oh jam 6 ya. Berarti orang tuh dawa ya. Ya lumayan ya. Nah, itu berat ya. Apalagi bagi orang-orang Indonesia. Wong biasanya jatah sedina madang ping pinten, Pak? Ping 3, ping 4 ya. Nek kula nek dina Ahad itu biasa ping 4. Ini kadang-kadang luput ya mau pisan tok ya. Ya, subuh berjamaah, misi pengajian sampai syuruk, langsung sarapan metu kare ya. Jam 6 pindah nggon sampai jam 7:15 metu soto. Jadi setengah 8 sarapan pindah, Pak. Dan ini tidak mengurangi jatah makan siang wis dhewe ini ya. Jatah makan malam ya tetep berarti ping 4. Ngono durung diarani madang nek durung ana segoni. Esuk-esuk ngrebus mie ya, ndok ceploke loro ya, terus buah ya wedang loro ya. Jare Mbah Ma'ruf Amin gedang loro padha karo sego sak piring jarene ya. Ngombene jus apokat ya, karo susu karo energen sisan ya. Bariku ditakoni sarapan durung, jare apa? Durung ya. Lah kok durung apa? Durung ana segone. Lah mau apa? Ganjel ya. Ganjele kaya ngono gak sing diganjel apa ya. Nah,
maka butuh latihan-latihan. Ya. Nah, latihan yang paling efektif ini untuk seluruh jenis ibadah dan untuk seluruh jenis kebaikan. Ya, bagaimana kita biasakan, ya. Kalau dalam bahasa Ibnu Qayyim itu dengan tahdibul akhlak bil ilmi. Bagaimana kita menertibkan akhlak kita agar sesuai dengan panduan ilmu. Mohon maaf Bapak Ibu, hari-hari ini kebiasaan kita itu lebih banyak kita melakukan apa yang kita inginkan atau kita melakukan sesuai dengan rambu-rambu ilmu. Apakah semua perbuatan harian kita sudah menggambarkan semua ilmu yang sudah pernah kita ketahui? Jadi tangi turu nuwi delok ilmu iki berarti dina iki aku kudu ngopo? Atau pokoknya tangi turu aku pengen ngopo ya? Rono, ya. Oh, pengen ngono ganti, pengen ngerti. Mana yang lebih dominan biasanya? Ya, keinginan. Nah, maka proses latihan itu bagaimana akhlak kita terbentuk sesuai dengan panduan ilmu. Akhlak itu adalah buah dari pembiasaan yang karena sudah dibiasakan menjadi refleks. Ya, maka sebelum menjadi refleks ini, ya, pastikan bahan-bahan yang kita biasakan itu adalah semua yang sudah ada dasar ilmunya. Ya. Sehingga nantinya kalau sudah menjadi refleks, ya, setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita sudah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu. Ya. Nah, ini kalau mulai kita latih hari ini di bulan Ramadan, ya, nanti juga lebih ketat lagi. Ya, semoga di pertengahan Ramadan kita sudah merasakan manusia lezatnya amal-amal ketaatan, ya, dan itu bisa dibawa terus sampai selesai Ramadan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di samping kita perlu riyadhah, kita juga perlu tahdid, perencanaan pun juga dengan tahdidul ahdaf. Bagaimana kita menetapkan target-target, ya, menetapkan target-target. Mungkin yang sudah sering kita dengarkan, disampaikan itu tentang amal-amal utama, ya, tentang mau qiyamul lail bagaimana, mau khatam Quran berapa kali. Tapi saya ingin sampaikan beberapa hal, ya, atau mungkin satu hal, tapi cukup menjadi renungan dan nanti bisa dicari referensinya, bahwa satu hari itu 24 jam, ya. Satu hari itu 24 jam, bahwa kita seharusnya mengisi dengan hal-hal yang manfaat, yang mengandung unsur pahala, itu menjadi keniscayaan, ya. Kalau modal pengetahuan kita hanya memprogramkan tadi membaca Quran, ya, satu hari 1 juz misalnya, satu hari 2 juz, ya. Satu hari 1 juz itu butuh berapa lama, Pak? Paling 30 menit, ya. Sing rada alan 40 menit. Nah, sisane sing 23 jam punjul 20 menit dienggo apa? Ya, turu ya, sing turu petang jam 5 jam. Sisane nang nggo apa? Maka kita butuh banyak inspirasi kebaikan, ya. Kebaikan apa yang harus atau setelahnya kita kerjakan, ya, sehingga kita nggak akan gabut, orang kehilangan bahan dulu, orang kentaan bahan, biar ngopon ya, harus ngopon ya. Karena pengetahuan kita tentang jenis kebaikan kalau terbatas seperti itu, maka kita perlu mencari tahu tentang jenis-jenis kebaikan yang bisa kita kerjakan. Ada di kitab Riyadhus Shalihin tentang bab kathratu turuqil khair, bab tentang banyaknya jalan kebaikan. Nah, itu hadis-hadis banyak dijelaskan di situ, ya, tentang berbagai macam variasi kebaikan. Nah, di bab itu di bagian akhir, sebelum akhir, ya, ada hadis dari Abdullah bin Amr bin As yang menyebutkan tentang arba'una khoslah. Ada 4 khoslah, ada amal yang mudah, ya, untuk dikerjakan, yang effortnya ringan, a'laha manihatul anzi, bahkan ringan sekali, yang paling besar effortnya itu
Nabi menyebutkan apa? Manihatul anzi. Kalau dulu manihatul anzi itu begini. Seorang punya apa itu namanya? Kambing perahan. Nah, dia bilang sama tetangganya, sampeyan butuh susu, nyoki pedusku menang kandangmu ya, openono ya, persen susune mbok ombe saben dina ora apa-apa ya. Engko wis jelas baleno aku. Tidak merubah kepemilikan, tapi apa? Disedekahkan kemanfaatannya. Ya. Kayak contoh yang lain apa? Misalnya ya kalau orang tua kita dulu di depan rumah itu sok ada gentong dia, gentong diisi ya, rutin ya, istilahnya kata ngangsu ya. Nanti kalau ada orang yang lewat membutuhkan minum, tinggal buka keran dan itu keran puter ya, buka cuilan sendal ya, tinggal tutup boleh. Nah itu manihah juga itu ya, jadi diambil kemanfaatannya tanpa mengubah pemilihan. Jadi manihah itu antara meminjamkan dan memberi. Diarani apa nyilihi kok ya kelong ya. Diarani apa menai kok ya tetap menjadi milik dia. Nah, itu namanya manihah. Itu yang paling besar effortnya. Yang lain yang 39 itu yang lebih ringan dari itu. Siapa yang melakukan satu dari 40 khoslah itu, Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Nah, makanya kita perlu tahu sebenarnya 40 ini apa ya ini Rasulullah. Karena di hadis itu hanya disebutkan satu aja yang paling tinggi tadi, ya. Maka kemudian ada seorang ulama di abad 8 Hijriah menulis buku sangat bagus sekali yang mencoba memerinci dari arba'una khoslah, ya. Beliau menulis dengan arba'una sahihah fi ma duna al-manihah. Jadi 40 hadis sahih yang pahalanya setara dengan manihah atau di bawahnya. Effortnya di bawahnya. Itu ada banyak macam itu. Bagus banget untuk apa? Kita kalau mau mencari inspirasi kebaikan. Ya, dicontohkan di situ memberi minum anjing aja dapat pahala. Maka apa? Sampai Nabi mengatakan fi kulli kabidin rodbatin ajrun. Setiap ngasih makan, ngasih minum makhluk bernyawa ada pahalanya. Itu inspirasi kebaikan. Ya. Jadi nak esok-esok makani pite, ya. Pite dia apa pite tanggone ora apa-apa, ya. Lagi murah hati, ya. Dengan mengharap pahala Allah fi kulli kabidin rodbatin ajrun, ya. Ngasih ngai pangan pite, ya. Pite siji itu ganjaran, pemenah pite pirang-pirang, ya. Ngai pakan apa? Ya, iwak, ya, makan bebek, ya. Itu diniati itu ganjaran itu loh, ya. Ini enggak kaleng-kaleng itu, ya. Janjinya Allah masukkan ke dalam surga, ya. Nah, termasuk juga hal yang sederhana, sing tandur, ya. Ono buah kok sering dimakan codot, kampret dan sebagainya, ya. Di ikhlas nih Pak, itu nilainya sedekah, ya. Bani ra ikhlas ya tetep podora apa? Orang mangane, ya. Wis ikhlas toh, ya. Karena ada juga di kitab Riyadhus Shalihin, ya, hadis-hadis yang menyebutkan tentang ketika seseorang menanam kemudian ada buahnya, kemanapun larinya buahnya ini bisa menjadi sedekah kalau diniatkan, ya. Anda petik kemudian dinikmati keluarga itu sedekah. Kemudian dimakan burung-burung itu juga sedekah, ya. Dimakan tikus juga bernilai sedekah. Mulai dililake, ya. Ada lagi contoh ingdorul muksir, memberikan tangguh kepada orang yang kesulitan bayar hutang, ya. Dan contoh-contoh yang lain, ya. Sekali lagi kita perlu banyak, ya, inspirasi kebaikan supaya hari-hari di mana kita mengisi Ramadan itu dengan kemanfaatan, ya. Jangan lagi, ya, kayak zaman dulu kalau anak-anak milenial atau sebelumnya, ya, milenial, ya, generasi kolonial mau, ya. Ya cilianku lah. Nek wis Ramadan teko ngono kuwi catur masuk masjid, karambol masuk masjid, ya. Tahun sekarang apa? Ngegame, ya. Jangan kemudian main betah apa? Main betah ngolah terus sanai ke game kabeh itu.
hati-hati ya. Saya kemarin bincang-bincang sama, saya juga baru ngeh ya, Pak Lurah mana itu yang ada umbul pelemnya, Pak Lurah Iwan ya, Pak Lurah Wunut yang sempat viral ngasih THR itu ya, itu dia satu angkatan sebulan sama saya, dia juga murid ngaji juga. Ini bincang-bincang tentang tentang judi online ya, tentang judi online itu dia sempat memergoi salah satu dari warganya itu mencuri sesuatu yang itu milik desa ya, karena ketika hilang itu kemudian dipasang CCTV, dilihat, dia nggak ngira sama sekali kok isa wong iki gitu ya, kok isa wong iki nyolong iki kayak ketemu pirang perkara enggak ora nyongko babar blas ya. Dia kemudian punya dugaan kayak mergo judi online. Takoni tenanan, Pak. Ya. Jadi judi online itu kadang dilakukan orang yang meneng-meneng gitu tuh. Bukan terus yang meneng-meneng judi online ya. Ya karena itu kan senyap gitu ya. Dan hati-hati, Pak, untuk anak-anak kita ya. Kalau panjenengan sering mendengar kok ngegame kok ono duite. Iya memang ada duitnya. Ya. Jadi anak-anak yang suka ngegame kemudian dapat duit itu memang mungkin. Ya. Tapi itu ingat bahwa itu bisa menjadi pintu judi online. Ya. Mungkin beberapa orang tua merasa aman, wong anak kurang duit nomor rekening. Ya. Sing di nomor rekening aku, ora iso ngutak duit. Sopo kondo? Ya. Ada bank yang itu hanya dengan setor nomor HP bisa itu. Dana atau apa itu bisa itu. Ya. Dengan modal itu nanti istilahnya diiklani untuk ikut judi online ya. Bentuknya ngegame kayak gitu itu. Ya, akhirnya sampai pada tataran hutang ya, bledos ya. Makanya hati-hati ya. Kalau anak-anak sudah suka ngegame wis koyo ya, emosinya udah ini jangan-jangan sudah masuk ke situ, Pak. Ya, jadi jangan bermudah-mudah ya. Ya bahwa mungkin kula ngerti nek bagian besar ya rada-rada gaptek ngono ya aku ya maklum ya. Tapi jangan kemudian tidak mau tahu ya, dicegah karena ini ternyata judi online itu udah betul-betul merusak ya generasi ya. Judi online, game online dulu ya. Game online anak-anak, sing nom-nom judi online, sing tua-tua pinjaman online wis ya. Bangsa game online, judol, pinjol, remuk-remukan ya. Wis ngono saiki pajeke Jawa Tengah ya diumbulke ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dan memberkahi waktu-waktu kita di dalamnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.